Kejar dia. Liu He dan Amuhan sama sekali tidak ragu-ragu karena mereka juga terbang ke udara. Petarung level Traveler Bintang semuanya bisa terbang. Ini adalah perubahan terbesar yang dihasilkan dari transformasi level pelajar menjadi wisatawan bintang. Namun, Anda tidak dapat menggunakan kaki Anda saat terbang di udara, jadi kecepatan terbang mereka jauh lebih lambat daripada kecepatan lari mereka di darat. Sangat cepat. Luo Feng juga sangat cepat. Liu He dan Amuhan memandang Liao dan Luo Feng di udara, satu di depan dan satu lagi di belakang. Keduanya membubung dengan kecepatan yang sangat tinggi dan dengan cepat menghilang dari pandangan Liu He dan Amuhan. Kemampuan khusus Liao ini mungkin ringan. Liu He mengerutkan kening, seperti kepala, mereka yang memiliki kemampuan khusus cahaya akan dapat terbang lebih cepat dari kita. Kami tidak bisa menangkapnya. Alasan mengapa alam semesta menganggap petarung level penjelajah bintang sebagai petarung sejati, adalah karena begitu mereka mencapai tingkat penjelajah bintang, petarung mendapatkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Hubungi kepala, Liu He memerintahkan jam tangan komunikasi taktis. Hubungi kepala, Amuhan juga ingin menghubungi Dewa Petir. Panggilan itu dengan cepat masuk. Kepala, tepat di saat genting di mana Liao akan dieksekusi, dia menerobos ke tingkat perwakilan. Dan kemampuan khususnya mungkin ringan, jadi dia sangat cepat. Dia baru saja terbang ke udara dan Luo Feng saat ini mengejarnya. Amuhan dan aku belum bisa mengejar mereka, Liu He segera melaporkan. Amuhan juga melaporkan. Setelah laporan mereka, ayo kita kejar jet otomatis, Liu He menyebut jet otomatis tingkat alam semesta. Namun, Liu He dan Amuhan menjelaskan bahwa jet otomatis tidak akan membantu. Kecepatan terbang jet otomatis jauh lebih cepat dari kecepatan pejuang level perwakilan. Namun, begitu jet otomatis mengejar, Liu He dan Amuhan harus turun dari jet otomatis untuk membunuh Liao. Tapi karena mereka lebih lambat dari Liao, tidak ada gunanya mengejarnya. Markas besar dunia Dojo of Limits, ruang perjamuan. Tentu saja Dojo of Limits tidak akan membuat semua pejuang perwakilan ini datang ke sini tanpa bayaran, jadi mereka mengadakan perjamuan di ruang perjamuan hanya untuk 30 perwakilan ini. Untuk pejuang perwakilan, kematian dua wargot hanyalah masalah kecil. Satu-satunya yang benar-benar peduli tentang hal ini mungkin adalah Yan Hai. Apa? Di aula perjamuan, wajah pria berpakaian hitam, Hong, sedikit berubah. Dia menerobos. Biksu botak Dewa Petir juga terkejut setelah menerima laporan itu. Seluruh ruang perjamuan segera menjadi tenang. Pria berpakaian hitam, Hong, langsung memberikan perintahnya, daya tarik, Vladimir. Penjaga kerajaan, ya, Alure melangkah maju. Ya, seorang pria kulit hitam juga melangkah maju. Naik jet otomatis tingkat prasejarahku dan segera bantu Luo Feng dalam membunuh Liao. Perintah pria berpakaian hitam, Hong, Liao telah menembus ke level perwakilan. Kemampuan khususnya adalah ringan. Cepat berangkat. Iya, daya tarik dan penyelidik Vladimir dengan cepat meninggalkan ruang perjamuan saat mereka mengendarai jet otomatis tingkat prasejarah menuju hutan belantara. Seluruh perjamuan menjadi gempar. Liao menerobos. Menerobos sebelum kematiannya. Liao ini benar-benar kuat. Dan kemampuan khususnya adalah ringan. Para perwakilan berdiskusi dengan tenang. Wajah lama, Yan Hai, yang berada di sudut kelompok perwakilan, memiliki senyuman langka saat dia berpikir, burung bangkai kecil, Anda pasti harus memanfaatkan kesempatan ini dan melarikan diri. Ketua pertama memerintahkan Vladimir dan Alure untuk membantu Luo Feng. Mungkinkah Luo Feng mengejar Liao? Petik 2. Kemampuan khusus Liao ringan, jadi dia jauh lebih cepat dari kebanyakan perwakilan. Luo Feng berani mengejarnya. Petik 2. Luo Feng ini terlalu sombong. Kekuatan serangannya menyaingi seorang perwakilan, tapi kekuatan serangan Liao ini tidak lebih lemah darinya sekarang. Dan dengan kemampuan cahaya khususnya, kelincahannya sangat menakjubkan. Luo Feng dikutuk kali ini. Beberapa perwakilan merasa kasihan pada Liao. Jika Liao membuat terobosan sebelum sesi pengadilan, dia pasti tidak akan menerima hukuman mati. Dan sekarang, sudah terlambat. Beberapa juga berpikir bahwa Luo Feng terlalu sombong. Yang dia miliki hanyalah serangan lebih dari 8 juta kilogram dengan 16 senjata kecil. Hanya dengan itu, dia berani mengejar perwakilan.
Saudara Hong, orang Luo Feng ini agak terlalu berani, tersenyum biksu botak Dewa Petir. Memang agak sembrono, cemberut pria berpakaian hitam, Hong, saat ini, dia bukan lawan Li Yao. Pembalasan dan kebencian telah membutakan matanya, menghela napas, dia masih harus dibangkitkan, karena dia masih terlalu muda. Ya, orang Luo Feng ini adalah bibit yang bagus. Jika dibesarkan dengan baik, masa depannya akan cerah. Jika kita mengalami sesuatu yang besar di masa depan, dia mungkin bisa membantu kita, Dewa Petir tersenyum. Pria berpakaian hitam, Hong, sedikit mengangguk, dia memiliki potensi yang tinggi. Dia mungkin bisa menjadi ketua ketiga dalam 10 atau 20 tahun lagi, dengan asumsi dia bekerja cukup keras. Di mata dua petarung terkuat di dunia, Luo Feng memiliki potensi. Tapi sekarang, dia tidak cukup. Kali ini, dia sembrono, pria berpakaian hitam itu sedikit menggelengkan kepalanya. Jelas, tindakan Luo Feng kali ini telah mengecewakannya. Di langit, stratosfer. Ini adalah kekuatan eksistensi yang melampaui level Wargot, kekuatan perwakilan. Li Yao, yang melonjak di langit, tidak bisa menahan tawa keras karena kegirangan. Tawanya meledak seperti gelombang kejut. Cahaya di sekelilingnya sedikit melengkung. Terkadang tubuhnya buram dan terkadang tidak jelas. Pakaian compang camping di tubuhnya tercabik-cabik oleh angin kencang. Menunjukkan tubuhnya yang kuat. Kekuatan yang luar biasa. Kelincahan dan kekuatanku jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Li Yao melambaikan tinjunya dan udara meledak, menggunakan energi transformasi untuk membantu dampak jelas membuat pengerahan kekuatan jauh lebih mudah. Tidak heran para petarung level representatif semuanya begitu kuat. Dan di belakangnya, suara mendesing. Cahaya yang mengalir dengan cepat mendekat. Li Yao. Suara gemuruh datang. Luo Feng. Li Yao melirik Luo Feng dari sudut matanya. Cahaya kejam bersinar di matanya dan dia benar-benar melayang di udara saat dia melihat Luo Feng. Luo Feng berhenti di pesawat ulang-aliknya yang melonjak saat dia melayang di depan Li Yao. Semua karena kamu. Karena kamu, anakku sudah meninggal. Karena kamu, istriku sudah mati. Hari ini, aku akan memberitahumu kekuatan dari keberadaan yang melebihi level Wargot. Di bawah pakaian compang camping Li Yao, otot-otot tubuhnya tampak terpahat, lekuk tubuhnya sempurna. Matanya penuh dengan niat membunuh saat dia menatap Luo Feng. Luo Feng bersikap dingin terhadap Li Yao saat dia berdiri di atas pesawat ulang-aliknya yang melonjak. Dewa hitam yang dipasang di tubuhnya berubah menjadi satu set seragam pertempuran dan helm. Eksistensi yang melampaui level Wargot. Hanya seorang wisatawan bintang tingkat 1 tahap. Li Yao, kamu masih ditakdirkan untuk mati di tanganku. Luo Feng menatap Li Yao dengan dingin. Terlalu sombong, raung Li Yao. Dan pada saat ini, jet otomatis tingkat alam semesta yang ditunggangi oleh dua perwakilan Liu He dan Amuhan melayang di kejauhan. Namun, karena Li Yao dan Amuhan lebih lambat dari Li Yao, mereka tidak terburu-buru untuk keluar, karena meskipun mereka terburu-buru keluar, mereka bahkan tidak akan bisa menyentuh sudut pakaian Li Yao. Mereka hanya bertanggung jawab untuk mengejarnya. Selama mereka tidak kehilangan dia, ketika orang yang dikirim oleh Hong datang, mereka dapat dengan mudah membunuh burung nasar Li Yao. Luo Feng, cepat masuk ke jet tempur, suara Liu He terbawa. Tapi Luo Feng dan Li Yao terus mengawasi satu sama lain. Luo Feng, kamu terlalu muda, terlalu sombong. Hari ini, kamu mati karena kesombonganmu. Ejek Li Yao. Setelah itu, dia sedikit mengulurkan tangannya. Sinar cahaya keemasan perlahan mulai muncul di tangan Li Yao, seolah-olah itu adalah dua bilah. Tangannya juga mulai buram. Pesawat ulang-alik Luo Feng yang melonjak sudah melayang di depannya. Alas kaki hitam menjulur dari kakinya, yang memungkinkannya melayang di udara. Dia diam-diam menyaksikan Li Yao mempersiapkan langkah pamungkasnya. Meskipun set dewa hitam sangat kuat, tubuhmu masih di level Wargot tingkat lanjut. Li Yao mengeluarkan senyum aneh saat dia menutup matanya. Cahaya perlahan-lahan muncul dari seluruh tubuhnya, dan dia sepertinya ditutupi lapisan cahaya keemasan. Adegan ini mengejutkan Liu He dan Amuhan dengan autojet. Berusaha habis-habisan. Liu He terkejut. Li Yao ini memang memiliki dendam yang sangat besar dengan Luo Feng. Dia rela melukai dirinya sendiri untuk membunuh Luo Feng. Sebagai petarung tingkat petualang, Liu He dan Amuhan menjelaskan dengan jelas apa yang dilakukan Li Yao. Li Yao,
yang seluruh tubuhnya dilapisi dengan cahaya keemasan, tiba-tiba bergerak. Suara mendesing. Dia menembak ke arah Luo Feng seperti pelangi. Li Yao, mati, Luo Feng sedikit melambaikan tangannya saat dia melayang di udara. Suara mendesing. Pesawat ulang-alik yang melonjak langsung berubah menjadi latihan gunung. 12 garis tipis keemasan lahir ketika 12 bagian dari kekuatan spiritual yang kuat bergabung ke dalam ukiran. Mereka segera bergegas menuju ujung bor gunung, membentuk kekuatan menusuk yang luar biasa. Tampaknya gunung bor berisi kekuatan tumbukan yang terbentuk dari ratusan miliar ton dinamit. Gelombang. Seolah-olah pesawat ulang-alik yang melonjak mengebor angkasa itu sendiri, itu membentuk cahaya keemasan saat kecepatannya mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan seorang petualang bintang tingkat 9 mungkin tidak akan lebih cepat dari pesawat ulang-alik yang melonjak dalam bentuk latihan gunung. Apa? Pikiran Li Yao hanya punya cukup waktu untuk shock, tidak ada waktu untuk hal lain. Ledakan. Di bawah kecepatan absolut, Li Yao, yang sedang bersiap untuk melepaskan gerakan pamungkasnya, tidak punya waktu untuk berpikir atau menghindar saat sebuah lubang besar dibor melalui dadanya dengan latihan gunung. Dan kekuatan rotasi yang kuat dari bor gunung langsung menghancurkan mayat Li Yao menjadi beberapa bagian. Darah dan daging berserakan di mana-mana. Bor gunung langsung dibongkar menjadi pesawat ulang-alik melonjak dan kembali ke kaki Luo Feng. Li Yao mati. Tepat ketika dia menjadi eksistensi yang melampaui level Wargot dan bersiap untuk membalas dendam, dia langsung dibunuh oleh Luo Feng. Seperti itu, pesawat ulang-alik melonjak dibagi menjadi 3 bentuk utama. Dalam bentuk utama pertama pesawat ulang-alik yang melonjak, itu bisa berubah menjadi latihan gunung dan benteng gunung. Dan bentuk utama kedua dari pesawat ulang-alik yang melonjak membutuhkan penguat kemampuan pertempuran 30 untuk memulai pelatihan. Sedangkan untuk bentuk utama ketiga dari pesawat ulang-alik melonjak, Anda harus telah mencapai level alam semesta, memiliki penguat kemampuan pertempuran 48, dan memiliki domain Anda sendiri untuk mulai melatihnya. Mungkin transformasi kedua dari pesawat ulang-alik yang melonjak bahkan lebih kuat lagi. Namun, transformasi bentuk pertama, bor gunung, dan benteng gunung, hanya kekuatan tahap pertama yang benar-benar memuaskan Luo Feng. Suci. Liu He membeku di kejauhan. Buddha yang agung, aku. Amuhan juga tertegun. Seorang pejuang perwakilan terbunuh oleh cahaya keemasan. Gerakan Luo Feng terlalu cepat sekarang. Dia langsung mengubah Ko yang melonjak menjadi menyerang. Bahkan Liu He dan Amuhan tidak dapat melihat cahaya keemasan yang dipancarkan Luo Feng. Mereka hanya melihat bahwa sebelum serangan Li Yao yang tampaknya kuat mampu mencapai Luo Feng, Li Yao sendiri hancur berkeping-keping. Kepala, Liu He dengan cepat menghubungi. Kepala, Amuhan melakukan hal yang sama. Kedua sisi terhubung. Liu He, Luo Feng baik-baik saja kan? Cepat dan biarkan dia masuk ke dalam auto jet dan katakan padanya untuk tenang dan berhenti bersikap sembrono. Tepat saat mereka terhubung, Hong segera memberikan perintahnya. Kepala, Li Yao dibunuh oleh Luo Feng, kata Liu He setelah berdeham. Di sisi lain dari jam tangan komunikasi taktis, Kepala, Hong, terdiam sejenak, dan kemudian bertanya, kamu bilang Li Yao dibunuh oleh Luo Feng? Iya, Kepala, Liu He juga sangat bingung. Luo Feng dapat mengontrol 16 senjata kecil dan fakta bahwa pembaca roh tingkat Wargot tingkat lanjut sebanding dengan pejuang tingkat perwakilan, dapat diterima oleh mereka. Tapi tidak peduli seberapa kuat dia, baginya untuk membunuh perwakilan. Itu bicara tentang tidur. Kecuali jika dia melihatnya sendiri, Liu He tidak akan pernah percaya ini. Kepala, saya yakin saya melihatnya. Luo Feng mengubah pesawat ulang-alik yang melonjak menjadi cahaya keemasan, yang menembus Li Yao dan membunuhnya, kata Liu He. Pesawat ulang-alik melonjak. Cahaya emas. Di sisi lain dari jam tangan komunikasi taktis, Hong terdiam sebentar dan kemudian memerintahkan, Liu He, segera bawa Luo Feng kembali ke markas. Iya, Liu He mengindahkan perintah itu. Juga, autojetmu mungkin merekam pertempuran barusan kan? Kirimkan salinannya ke saya, perintah Hong. Ya, Liu He mengindahkan perintah itu. Selain Liu He, penyidik dari Thunder Dojo, Amuhan, juga telah menyelesaikan laporannya ke Dewa Petir. Liu He dan Amuhan bertukar pandang dan kemudian menoleh ke arah Luo Feng, yang masih melayang di udara.
Palka sudah dibuka. Li Yao dibunuh olehku. Luo Feng menatap langit yang tak terbatas, pikirannya berantakan. Sejak dia menyelesaikan tahap pertama dari bentuk utama pertama dari pesawat ulang-alik melonjak, Luo Feng berhenti menganggap serius petarung level 1 penjelajah bintang biasa. Meskipun Li Yao membuat terobosan, Luo Feng memiliki keyakinan mutlak dalam membunuh Li Yao tanpa set dewa hitam. Namun, pada saat itu dia benar-benar membunuhnya. Perasaan Luo Feng kacau balau. Dendamnya pada Li Yao sudah berlangsung lama. Ketika dia masih menjadi petarung pemula, Li Yao seperti gunung raksasa yang berdiri di jalannya yang membuat dia takut. Selangkah demi selangkah, saat dia tumbuh, ancaman Li Yao menurun drastis. Kali ini, karena apa yang terjadi pada orang tuanya, amarahnya memutuskan bahwa Li Yao harus mati. Karena itulah dia membunuhnya. Luo Feng, apa yang kamu pikirkan? Haha, apakah karena membunuh Li Yao dalam sekejap membuatmu merasa puas? Liu He berteriak dari kejauhan. Datang, Luo Feng tersenyum dan kemudian terbang dengan pesawat ulang-alik yang melonjak. Setelah dia memasuki pesawat, palka ditutup. Kembali ke markas, perintah Liu He. Jet otomatis itu segera berbalik dan terbang kembali. Di dalam pesawat, Luo Feng bisa merasakan bahwa mata Liu He dan Amuhan berbeda dari sebelumnya. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Liu He, untuk apa kalian melihatku seperti itu? Kuat, sangat kuat. Untuk dapat membunuh seorang petarung level perwakilan, Liu He menatap Luo Feng. Kata-kata, respect twisted Chinese keluar dari mulut Amuhan, dan dia bahkan mengacungkan jempol. Tidak apa, Li Yao itu tidak memiliki set dewa hitam. Jika dia memiliki set dewa hitam, akan sulit bagiku untuk membunuhnya. Luo Feng sedikit tersenyum. Liu He dan Amuhan diam-diam terkejut. Berapa banyak keberadaan yang melebihi level Wargot yang ada di bumi. Semua perwakilan lainnya tidak memiliki catatan membunuh seorang perwakilan. Setelah membunuh seorang pejuang perwakilan, Luo Feng masih sangat tenang. Liu He dan Amuhan tentu saja terkejut dengan kedewasaan Luo Feng. Membunuh seorang wisatawan bintang tingkat 1 tahap. Luo Feng menggelengkan kepalanya pada dirinya sendiri. Di bumi, ini adalah hal yang luar biasa. Tapi setelah melalui reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, Luo Feng menjadi jelas, petarung tingkat penjelajah bintang di alam semesta yang luas hampir tidak dapat bertahan hidup. Dia, yang telah menerima warisan planet Yunmo, memang tidak ada yang bisa dibanggakan karena membunuh seorang penjelajah bintang tingkat 1 tahap. Setelah beberapa saat, jet otomatis tingkat alam semesta ini mendarat di apron. Luo Feng, Liu He, dan Amuhan. Ketiga perwakilan ini memasuki struktur pesawat luar angkasa besar. Semua perwakilan lainnya ada di ruang perjamuan, tersenyum Liu He saat dia berkata, lewat sini. Di bawah pimpinan Liu He, Luo Feng dan yang lainnya dengan cepat tiba di aula perjamuan. Pintu besar ke ruang perjamuan berwarna merah tua. Di samping pintu yang tingginya 3,6 meter dan memiliki ukiran detail di atasnya berdiri 2 orang pelayan. Kedua pelayan itu sedikit membungkuk, silakan masuk, 3 perwakilan. Saat dia mengatakan itu, dia mendorong pintu besar yang berat itu. Pintu perlahan terbuka dan suara diskusi langsung menyebar. Luo Feng, Liu He, dan Amuhan langsung masuk. Pada saat Luo Feng, yang mengenakan pakaian kasual hitam, melangkah ke ruang perjamuan, semua eksistensi yang melampaui level Wargot, Wash, menoleh dan melihat ke atas. Semua mata mereka tertuju pada Luo Feng. Luo Feng sedikit terkejut. Lebih dari 30 petarung tingkat penjelajah bintang yang kuat menatap hanya padanya. Luo Feng, Vladimir, Wang Yu, dan penyelidik lainnya dari Dojo of Limits muncul dengan senyuman dan menyapa Luo Feng. Adapun perwakilan lainnya, mereka semua berdiskusi dengan tenang. Namun, kebanyakan dari mereka membentuk penghalang di sekitar mereka sehingga suara mereka tidak menyebar. Jelas, hal-hal yang mereka bicarakan tidak pantas untuk didengar orang lain. Luo Feng itu masih perlu menginjak senjata untuk terbang, yang artinya dia belum berhasil menerobos. Dia masih berada di puncak level Wargot tingkat lanjut. Dia, seorang pembaca roh di puncak level Wargot tingkat lanjut, sebenarnya mampu membunuh Li Yao dengan cahaya keemasan. Petik 2. Luo Feng pasti punya senjata khusus yang sangat kuat. Perwakilan berdiskusi secara diam-diam dengan teman baik mereka. Sebelumnya, terobosan Li Yao mengejutkan semua orang di sini.
Banyak perwakilan membicarakan itu. Dan setelah itu, berita tentang Luo Feng yang membunuh Li Yao menyebar. Berbagai perwakilan tentu saja ingin mengetahui bagaimana Li Yao terbunuh. Ketika dihadapkan dengan lebih dari 30 perwakilan yang mengkhawatirkan hal yang sama, Hong dan Dewa Petir tidak dapat terus menyembunyikannya. Jadi, mereka memutar video Luo Feng membunuh Li Yao. Hong dan Dewa Petir tidak membuat video menjadi lambat, melainkan mereka memutarnya dengan kecepatan biasa. Semua perwakilan yang berbeda hanya melihat bahwa senjata khusus yang melayang di samping Luo Feng langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan ditembakkan, meledakkan Li Yao menjadi berkeping-keping. Senjata Luo Feng terlalu kuat. Bukankah dia tinggal di reruntuhan arkeologi Tanda Pagar 9 selama 1 tahun 3 bulan? Dia pasti mendapat hadiah khusus. Dia mungkin mendapatkan senjata itu dari reruntuhan arkeologi. Dia, di puncak level Wargot, bisa mengeluarkan begitu banyak kekuatan dengan senjata ini. Kemudian jika petarung kuat yang benar-benar berhasil menembus level perwakilan, menggunakannya, dia mungkin bisa menjadi lebih kuat. Semua orang menginginkan hal-hal yang baik. Jika seorang anak memeluk sepotong emas dan berjalan di jalan, akan aneh jika seseorang tidak mencurinya. Satu hal yang pasti, perwakilan ini sedikit iri dengan senjata khusus yang bisa berubah menjadi cahaya keemasan, tetapi Luo Feng bukan anak kecil. Faktanya, dia adalah petarung yang kuat yang bisa membunuh perwakilan. Itulah mengapa perwakilan ini masih bisa menunjukkan pengendalian diri. Namun, perwakilan ini masih percaya diri, karena mereka berbeda dari Li Yao. Ketika Li Yao terbunuh, dia tidak memiliki set Dewa Hitam. Dan semua perwakilan lainnya memiliki set Dewa Hitam. Dengan set Dewa Hitam, kemampuan pertahanan mereka meningkat lebih dari 10 kali lipat. Luo Feng bersama 4 penyelidik lainnya. Kenapa aku merasa ada banyak perwakilan yang melihatku dengan cara yang aneh, kata Luo Feng pelan. Kamu membuat keributan besar. Penyelidik bernama Wang di samping berkata pelan, kamu, seorang pembaca roh di puncak level Wargot, bisa mengandalkan senjata untuk membunuh petarung level perwakilan sejati. Jelas, senjata ini ampuh. Anda memberitahu saya, bagaimana bisa semua perwakilan ini tidak iri. Mereka hampir tidak bisa mengendalikan diri. Namun, begitu ada kesempatan, beberapa dari orang-orang ini akan bergerak. Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Sekelompok perwakilan, dia benar-benar tidak peduli tentang mereka. Hanya ada 2 orang yang dia tuju di bumi, Hong dan Dewa Petir. Adapun yang lain, mereka serius tidak banyak. Setelah kembali, dia akan memulai 81 penempaan roh, dan langsung menjadi pembaca roh di tingkat 1 penjelajah bintang. Pada waktu itu, perwakilan yang berani mengejarnya akan menyerahkan nyawa mereka. Namun, perwakilan ini mungkin tidak terlalu berani. RUMBLE gelombang-gelombang, pintu perjamuan terbuka sekali lagi. Semua orang menoleh. Hong, berpakaian hitam dan biksu botak, Dewa Petir, berjalan masuk, 1 di depan dan 1 di belakang. Semua perwakilan terdiam dan tidak berani berbicara lebih jauh. Semua orang, mata pria berpakaian hitam, Hong, mengamati semua orang di ruangan itu. Tekanan tanpa bentuk menyebabkan hati semua orang bergetar tanpa ada keinginan untuk melawan sama sekali. Saya mendengar diskusi Anda barusan bagus dan jelas. Siapa sangka setelah hanya 10 tahun, orang-orang mulai melupakan kasus Yahan. Sekelompok sampah. Dewa Petir juga mencibir di samping. Wajah banyak perwakilan menjadi pucat. Kasus Yahan adalah ketika Hong memukul seorang perwakilan pejuang Yahan saat itu karena marah. Bukan hanya Hong. Di bumi, bukan hanya Hong, Dewa Petir juga seorang pejuang yang telah membunuh pejuang perwakilan. Tentu saja, hari ini, Luo Feng akan ditambahkan ke daftar itu. Namun, tidak seperti Luo Feng, perwakilan yang telah dibunuh oleh Hong dan Dewa Petir adalah perwakilan dengan set Dewa Hitam. Aku membuat istana Wargot dengan Dewa Petir sehingga semua orang bisa berkumpul. Saya berharap para elit umat manusia bekerja sama untuk kelangsungan hidup umat manusia. Petik 2. Kesatuan. Kamu harus ingat satu kata ini. Jika tidak, dalam pertempuran antara manusia dan monster, manusia mungkin akan dilenyapkan. Pria berpakaian hitam, Hong, berkata dengan dingin, jumlah monster di laut jauh lebih banyak daripada manusia. Mereka juga memiliki lebih banyak monster tingkat kaisar daripada kita, dan mereka memiliki 2 monster kaisar agung.
Petik 2. Luo Feng, yang berada di ruang perjamuan, membeku saat mendengar ini. Kaisar Agung. Dua dari mereka. Namun, perwakilan lainnya tidak terkejut, karena mereka jelas sudah mengetahui hal ini. Persatuan adalah hal yang paling penting. Saya tidak ingin melihat hal serupa dengan kasus Yahan dan Li Anseng terulang kembali. Jika itu benar-benar terjadi, aku dan Dewa Petir tidak akan keberatan menyingkirkannya. Orang seperti ini hanya merusak segalanya untuk orang lain. Pria berpakaian hitam, Hong, berbicara dengan suara dingin. Tidak ada perwakilan yang berani mengatakan apapun. Adapun kasus Luo Feng, senjata Luo Feng, disebut pesawat ulang-alik yang melonjak. Sekelompok perwakilan mulai mendengarkan dengan cermat. Itu adalah sesuatu yang kuberikan pada Luo Feng, kata pria berpakaian hitam, Hong, dengan dingin. Tentu saja, satu poin adalah karena Luo Feng memiliki cukup bakat. Hal lain adalah bahwa Luo Feng memberi saya semua roh alam dalam jumlah besar yang dia dapatkan di Pulau Berkabut. Itulah sebabnya saya menukarnya dengan pesawat ulang-alik yang melonjak. Saya orang yang adil. Jika Anda menginginkan sesuatu, maka Anda perlu memberikan sesuatu yang bernilai sama. Pria berpakaian hitam, Hong, melihat ke arah Luo Feng. Luo Feng, ikutlah denganku. Sisanya melanjutkan perjamuan. Setelah mengatakan itu, pria berpakaian hitam, Hong, berbalik dan menuju keluar. Biksu botak Dewa Petir juga mengikuti. Setelah Luo Feng mendengar perintah itu, dia juga mengikuti mereka dan meninggalkan ruang perjamuan. RUMBLE gelombang-gelombang. Pintu besar ruang perjamuan ditutup sekali lagi. Baru setelah itu semua perwakilan menghela nafas lega. Mereka semua bertukar pandangan dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Hong dan Dewa Petir belum menunjukkan kemarahan mereka di depan perwakilan untuk waktu yang sangat, sangat lama. Manusia adalah spesies yang pelupa. Kira-kira 10 tahun adalah waktu yang cukup bagi mereka untuk melupakan kekejaman Hong dan Dewa Petir. Dalam adegan itu sebelumnya, semua orang merasa bahwa di depan Hong, hidup mereka bukan lagi milik mereka. Perasaan ini membuat takut mereka semua, dan tidak ada dari mereka yang berani memikirkan ide-ide yang menyimpang.